Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa pagi ini tanggal 6 Desember tahun 2022. Bukan secara kebetulan Bapak Ibu bersama saya kalau bisa hidup sampai pagi ini tanggal 6 Desember. Itu karena Tuhan yang cinta kita. Tuhan memberikan nafas, berarti Tuhan memberikan kepercayaan buat kita agar kita senantiasa mau ikut Tuhan dengan setia. Kita harus memperbaiki diri kita, diberikan kesempatan untuk bertobat. Kalau kemarin kita berbuat salah, minta ampun sama Tuhan. Dan hari ini adalah hari yang lebih baik dari kemarin. Biar langkah demi langkah hidup kita senantiasa melangkah di dalam rencana Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu, tahu segala-galanya. Seperti dalam firman Tuhan dalam Mazmur 139 ayat 1, 2, dan 3, dan 4. Saya mau bacakan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumin. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Amin. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku menerapkannya. Coba kata firman Tuhan di ayat ke-7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau ada di mana-mana. Sebab Tuhan Yesus Maha tahu segala-galanya. Kuasa Tuhan tak terbatas. Kuasa Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Kita bangga menjadi anak Tuhan Yesus yang Tuhan sudah pilih. Tuhan tetapkan kita untuk kita mewarisi hak kerajaan Allah, surga buat selama-lamanya. Jadi mari kita mengikut Tuhan dengan setia. Ku iring Engkau Tuhan, ku mau ikut Engkau sampai langkah yang terakhir. Tuhan Yesus berkati pagi ini Bapa. Kami anak mencari Engkau. Jiwaku rindu berjumpa dengan Tuhan. Hatiku kau isi dengan firman-Mu Tuhan, supaya ku makin mengerti akan rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih berfirman Bapa, dan izinkan aku hamba-Mu Yakob Rahmat bersama semua anak-anak-Mu pagi ini menyembah Engkau untuk lebih dalam dengan Tuhan. Dan komitmenku Bapa, aku mau iring Engkau, ikut Engkau dengan setia sampai ku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami semua anak-anak-Mu. Ku dengar Tuhan memanggil, haleluya. Ku dengar Tuhan memanggil. Ku dengar Tuhan panggil aku, haleluya. Ku mau ikut sampai selamanya. Ku hendak ikut Tuhanku, haleluya. Ku hendak ikut Tuhan Yesus. Ku hendak ikut iring Yesus. Ikut Yesus sampai selamanya, haleluya. Ku mau kerja buat Tuhan Yesus, haleluya. Ku mau kerja buat Tuhan Yesus. Ku mau kerja buat Tuhan Yesus. Meski banyak susah rintangan, haleluya. Ku hendak ikut Tuhanku, haleluya. Ku hendak ikut Tuhan Yesus. Ku hendak ikut Tuhan Yesus sampai masuk dalam kerajaan surga. Dia beri padaku berkat-Nya. Dia beri padaku keselamatan. Dia selalu bersama aku sampai aku masuk di surga. Haleluya.
Ku mau setia ikut Tuhan Yesus. Ku mau cinta ikut Tuhan Yesus. Ku mau taat pegang janjinya sampai aku masuk ke surga. Ku mau selalu bersyukur pada Yesus. Ku mau selalu berterima kasih Yesus. Ku mau selalu memuji nama-Mu, haleluya, sampai langkahku yang terakhir, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Bapa, dan kami selalu memuji nama-Mu, nama Yesus yang agung mulia. Nama Yesus sempurna, sangat ku cintai. Ku mau setia sampai hidupku ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan mulutku Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Sucikan pikiranku, hatiku. Layakan Bapa aku baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa khilafku. Amin, haleluya. Ku mau selalu ikut Tuhan Yesus. Ku hendak ikut Tuhan Yesus. Ku hendak melayani Tuhan Yesus. Ikut Yesus sampai selamanya. Selidiki aku ya Tuhan Yesus, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiranku ya Tuhan. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus berfirman. Sebentar pagi ini kami mau baca firman Tuhan. Kami percaya Engkau hadir pagi ini. Engkau memandang dari surga. Engkau memberkati kami semua anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa pagi ini tanggal 6 Desember tahun 2022. Bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Sebab kejadian kita sangat ajaib. Saya membaca dalam Mazmur 139 ayat 13-14. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku.
Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Oh Tuhan Yesus, kita bersyukur kalau kita dipelihara sama Tuhan. Saya terima kasih sampai detik ini saya tidak pernah sakit. Bersama Bapak Ibu terus kita ikut Yesus, senantiasa sehat di dalam pemeliharaan Tuhan. Senantiasa kita ada di dalam rumah Tuhan, membangun persekutuan intim dengan Tuhan. Sebab bersama dengan Tuhan kita akan tampil lebih dari pemenang. Amin. Puji Tuhan. Mari kita pagi ini sebelum kita beraktivitas apapun, utamakan Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala kalanya. Supaya Yesus satu-satunya Tuhan kita, Raja kita, Juru Selamat kita, sentral kita di atas segala kalanya. Mari kita membaca firman Tuhan. Kita membaca di dalam Mazmur pasal 14 ayat 1-7 dengan tema Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak manusia. Berarti pagi ini kita datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan memandang dari surga. Tuhan lihat segala jerih payah kita. Tuhan lihat segala kesetiaan kita. Nanti apa yang kita kerjakan buat Tuhan itu tidak sia-sia. Segala jerih payah kita dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Usaha kita di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, itu semua diperintahkan sama Tuhan. Karena Bapa kita Tuhan Yesus luar biasa. Dia sangat baik. Dia cinta kita semua. Dan Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Pagi adalah pagi yang indah. Karena merupakan kairosnya Tuhan. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Saya mau baca Mazmur pasal 14 ayat 1-7 dengan tema Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada kita semua, anak-anak dari Tuhan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ayat 7 yang terakhir. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorai, Israel akan bersukacita. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Mazmur 14 ayat 1-7 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, terima berkat Tuhan, terima rahmat anugerah belas kasih dari Tuhan. Senantiasa kita mau ikut Tuhan Yesus sampai langkah kita terakhir. Karena senantiasa saya selalu sering katakan, kita ada di dunia ini semua rencana Tuhan. Paham Bapak Ibu? Sadar kita diciptakan sama Tuhan, bukan diciptakan oleh manusia, bukan diciptakan oleh setan, bukan diciptakan oleh moyang kita, tapi kita diciptakan oleh Tuhan. Sesuai dengan Yesaya 45 ayat 12, manusia di muka bumi ini Tuhan ciptakan. Dan yang kedua, kalau kita diciptakan sama Tuhan, dan kedua, Tuhan rela melakukan terbaik buat kita. Sampai Yesus rela mati di atas kayu salib. Dia lahir untuk kita. Sebentar kita melaksanakan ibadah Natal, hari kelahiran Yesus, dengan tujuan supaya kita semua bertobat, hidup lahir baru. Natal itu punya arti sebetulnya. Natlu, penjilman sesuatu dari suatu ke suatu. Dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjelma dirinya, menciptakan dirinya sendiri sebagai manusia yang namanya Yesus, sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Yesus artinya Juru Selamat umat manusia. Supaya kita percaya kepada Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Kisah 4 ayat 12, keselamatan di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang sudah dikaruniakan kepada manusia, yaitu hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Mari, kalau yang pertama kita sadar bahwa kita diciptakan sama Tuhan, dan yang kedua bahwa Tuhan Yesus sangat cinta kita semua. Dia rela lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, dan Dia sendiri bangkit untuk kita. Ada 5 peristiwa ilahi yang sempurna. Keempat, Yesus naik ke surga.
Yang kelima, Yesus akan datang kembali untuk menjemput buat setiap anak Tuhan yang setia. Untuk menjemput para hamba-hamba Tuhan. Kita semua anak-anak Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Selagi kita hidup di dunia ini, mari kita melayani Tuhan dengan setia. Biarpun ada harga yang dibayar, ada banyak pengorbanan kita kerjakan, tapi pandang Yesus. Sebab Yesus sudah berkorban untuk kita. Apa yang sudah kita kerjakan, bentuk pengorbanan kita sudah kerjakan buat Tuhan, itu tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan. Pengorbanan kita hanya pengorbanan, ya. Jadi kita masih kuat, ya. Tapi kalau Yesus sampai mati di atas kayu salib, Bapak Ibu, berarti dia sudah all out. Dia lakukan yang terbaik, yang paling indah dan paling sempurna. Kita tidak sampai mati, saudara. Kita senantiasa sakit, disembuhkan sama Tuhan. Bukti nyata saya pribadi senantiasa sehat, senantiasa dipelihara Tuhan. Saya tidak pernah sakit, dipelihara. Itu berarti cintanya Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Kapan saya bisa membalasnya Tuhan? Tidak bisa. Biar saya mati sekalipun tidak bisa membalas cintanya Tuhan. Karena Yesus menyediakan tempat di surga. Seandainya ada seorang mati buat Kristus, tapi di balik kematian ada kemuliaan di surga. Berarti cintanya Tuhan dahsyat dan ajaib. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, kita mau cinta Tuhan sungguh-sungguh. Apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Karena Tuhan lihat dari surga. Tuhan memandang apa sepak terjang kita. Apa yang kita kerjakan itu buat Tuhan Yesus. Itu semua dilihat sama Tuhan. Dan janji Tuhan ada mahkota kehidupan. Buat orang setia sampai mati ada mahkota kehidupan. Kalau setia hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Mengakhiri pertandingan baik. Memelihara iman sampai langkah terakhir, berarti hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mendapatkan mahkota kebenaran. Kalau kita aktif dalam melayan pekerjaan Tuhan sampai yang langkah terakhir, di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 4, Gembala Agung datang, Tuhan akan berikan mahkota kemuliaan. Setiap kita, mari kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Rugi besar kalau kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Rugi besar bencana kalau kita tidak memberikan waktu buat Tuhan. Bencana. Karena di balik semuanya manusia akan mati, saudara. Tapi kalau si A ini mati, contoh, bila seorang itu mengalami kematian. Tapi kalau selama hidupnya A itu manusia yang berusaha, tidak pernah waktu buat Tuhan. Malah waktu buat dunia, waktu buat berdosa, waktu buat berbuat kejahatan, waktu banyak berbuat hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Celaka orang itu. Ya, tapi bagi kita mari, selagi kesempatan masih ada, selagi Tuhan berikan kesehatan buat kita, mari seperti saya sendiri ngomong sama Tuhan. Kalau Tuhan berkenan kiranya kau berikan saya sehat Tuhan, tidak mau mengalami kematian. Saya tidak mau mati dalam nama Tuhan Yesus, tapi mau sehat saya senantiasa di dalam Tuhan. Saya sebagai anak dari Tuhan Yesus, Bapa yang sangat saya cintai. Ada kerinduan saya, Tuhan kalau Tuhan izin, kalau Tuhan berkenan. Karena seperti anak kalau minta sama papa kan, tergantung papanya mempertimbangkan. Kalau disetujui, bagus. Tidak setuju itu bagus. Kalau Tuhan mau panggil seseorang, ya sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau kasih kehidupan, hidupnya untuk Tuhan. Seperti Henokh di dalam Kejadian pasal 5. Dia 300 tahun hidup bergaul dengan Tuhan loh. Berarti kalau 300 tahun hidup bergaul dengan Tuhan langsung dinaik surga, saudara. Berarti hidupnya berkenan sama Tuhan. Seperti Nuh. Nuhnya hidup berkenan sama Tuhan. Ini artinya ini itu bergaul dengan Tuhan, ya. Kalau kita lihat sini, mari kita membaca firman Tuhan dalam Kejadian pasal 5 ayat 22, 23, 24 itu. Ayat 22, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. 300 tahun lagi setelah ia memperakan Metusala. Berarti setelah ia memperakan Metusala pada waktu umur 65 tahun, ya. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun dan Henokh bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Dan Henokh waktu itu umurnya 65 tahun. Di ayat 21, setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperakan Metusala dan Henokh berhidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun. Selama penanakan Metusala 300 tahun. Jadi dia tidak lagi, ya, memikirkan perkara-perkara dunia, memikirkan perkara-perkara surgawi. Memperkenan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya cintai, termasuk saya, ingin memperkenan hati Tuhan. Membuat kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Mau ikut Tuhan dengan setia, menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan bikin ruwet ikut Tuhan Yesus.
tapi mau ikut Tuhan Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Ku hendak ikut Tuhanku, haleluya. Ku hendak ikut Tuhan Yesus. Ku hendak ikut Tuhan Yesus. Ikut Yesus selama-lamanya. Ku mau selalu melayani pekerjaan Tuhan. Ku mau selalu beritakan firman Tuhan. Ku mau selalu pelaku firman Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Pakailah hidupku ya Tuhan. Ku selalu mohon kepada Engkau Yesus. Pakailah hidupku ya Tuhan Yesus, untuk menjadi berkat bagi semua orang, untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa kita mengikut Yesus, komitmen kita, dan hidup menjadi pelaku firman Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya.